Bicara tentang resiko seorang yang berada di atas panggung, beberapa saat yang lalu ada sebuah berita yang beredar di mana-mana tentang seorang penyanyi dangdut yang meninggal di atas panggung karena tergigit ular kobra, kalau tidak salah. Dan dia meninggal karena tidak ada penanganan yang cepat pada saat itu. Tetap bernyanyi, tetap bergoyang sampai 45 menit sehingga nyawanya tidak lagi tertolong. Dan percaya apa tidak, dunia hiburan seperti itu hanya mendapatkan uang ratusan ribu rupiah di atas panggung. Harus melakukan sensasi yang begitu luar biasa yang membuat penonton ingin melihat apapun caranya. Termasuk salah satunya adalah menggunakan ular berbisa. Berita ini begitu luar biasanya bagaimana di Indonesia seseorang untuk menjadi terkenal atau seorang untuk menjadi bisa dinikmati oleh penonton mau melakukan apa saja di atas panggung. Hal ini sebenarnya sangat menyedihkan. Saya kalau di atas panggung selalu memilih apa yang saya lakukan. Kalau menurut saya itu tidak sesuai dengan karakter saya, pribadi saya tidak akan melakukan. Tapi itulah dunia hiburan yang sangat berat. Biasanya orang mau melakukan apa saja, walaupun terlihat bodoh, terlihat tolol, merupakan bahaya sekali, tapi dilakukan untuk mendapatkan uang atau perhatian dari penontonnya. Berita ini tersebar dengan luar biasa sampai ke luar negeri. Dari BBC sendiri, di Inggris, wartawan dari BBC sampai datang ke Indonesia untuk meliput hal tersebut. Dan ada berita di bbc.co.uk, judulnya adalah Salacious Musical Scene Behind a Snake Bite Death. Ini adalah tagnya. Namanya adalah Irma Bule. Dia adalah seorang biduan wanita. The salacious musical scene behind a snake bite stage death. Last month, an Indonesian singer was killed on stage by King Cobra she used in her act, making headlines around the world. The BBC Rebecca managed travel to her home village in West Java to find the truth behind the increasingly salacious world of dangdut music and the pressure of his performers to stand out from the crowd. Artinya adalah akhirnya dari BBC datang ke Indonesia, datang ke rumahnya, melihat apa sih sebenarnya fenomena yang terjadi, kenapa bisa seperti itu, dan apa sih yang mereka lakukan di dunia hiburan multi-juta dolar. Ternyata ada beberapa orang yang harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan perhatian dari penonton, apapun itu resikonya, termasuk Irma Bule pada saat itu. Beliau meninggal di atas panggung, sangat menyedihkan. Ini adalah yang dilakukan ketika show di atas panggung. Kita lihat, banyak penyanyi dangdut yang, ini adalah Irma Bule. Saya nggak tahu ini kejadian pada saat meninggalnya. Nah, Anda lihat ya, ini mungkin bukan dia, tapi ini adalah gambaran-gambaran mereka penyanyi dangdut yang melakukan hal seperti ini sampai naik. Saya nggak bisa ngomong ini ngapain. Tapi yang pasti lihat, penonton menikmati hal seperti ini. Ini Anda lihat, ini ada di atas staging ya. Ini ada di atas panggung. Dia berada di atas panggung. Bayangkan gimana naiknya dan bayangkan bagaimana bahayanya seseorang, apalagi wanita, untuk naik ke sana. Tapi saya rasa itu semua dilakukan untuk membuat penonton terpana. Pertanyaannya, nah itu lihat, itu ada di atas panggung. Bukan kenapa ada di atas panggung, gimana caranya dia ada di atas panggung. Tapi ini dilakukan untuk membuat penonton terhibur. OMG. Wow. Ini dilakukan untuk membuat penonton terpana dan terhibur. Dalam skala kecilnya saya selalu melakukan, kok ada artis mau dilempar tepung supaya penonton terhibur dengan memalukan diri sendiri? Tapi itu adalah beberapa cara mungkin yang membuat penonton kita terhibur. Waktunya kita untuk merubah penonton supaya tidak terhibur oleh hal-hal seperti itu. Bayangkan naik ke atas panggung, staging, bawa ular kobra dan sebagainya, and it end with disaster. Kita undang, ini adalah ibu dan paman dari Irma Bule.
Selamat malam, Pak. Malam. Ibu, selamat malam. Halo. Silakan. Iya. Halo, iya, silakan. Iya. Cika mau kemana? Mau ngambil bangku, Mas. Oh, mau ngambil bangku. Iya. Saya juga bisa perform biar masyarakat terhibur, Mas. Astagfirullahaladzim. Daripada saya naik ke atas. Daripada naik ke atas, kursinya aja yang kursi naik ke atas saya. kamu. Lebih Iya, aman benar. kan? Ya, betul. Lebih aman. Oke, ini adalah Pak Maman dan Ibu Encum ya. Oke, ini Paman dan Ibunda dari Almarhum Irma Bule. almarhumah Irma Bule, betul. Nah, boleh mungkin saya pertanyaannya langsung aja. Irma Bule itu tulang punggung keluarga? Bukan. Bukan, Pak. Sebetulnya bukan tulang punggung. Dia memang tulang punggungnya sendiri untuk menafkahkan anak-anaknya sendiri. Menafkahkan anak-anaknya. Oh, jadi Irma Bule itu sudah punya suami? Sudah punya Oke, suaminya kerjanya? Kerja di pabrik, Pak. Di Perusahaan, pabrik? ya. Oke, masih sama suaminya pada saat itu? Masih. Masih. Jadi itu adalah kerjanya untuk menafkahi anak-anaknya? Iya. Oke. Lalu saya dengar katanya, jadi gini Jika pada saat kematian almarhumah itu di panggung itu banyak kejanggalan katanya yang terjadi. Yang lainnya gimana? Jadi banyak hal, contohnya katanya ada beberapa perhiasan yang hilang setelah hal itu. Terus juga penanganannya tidak cepat pada saat itu. Dan laporan polisi itu banyak banget kejanggalan-kejanggalan, betul itu? Betul. Apa saja boleh diceritakan? Ya, katakan gini, Pak. Waktu kejadian dari jam 9.45 terus sampai ke rumah sakit itu sampai jam 12.00 kan proses waktu jauh, Pak. Dipatuknya itu jam 9.45. Dipatuknya Iya. jam 9.45. Itu relatif walaupun saya nggak melihat karena waktu start panggung pertama itu karena dia yang nyanyinya nari pertama itu kalau di organ itu jam 9 udah mulai, Pak. Oke. Nah, start jam 9.45 itu dipatuk. Gitu kan. Lagi nari. Lagi nari. Nah, Iya. pada saat dipatuk Irma Bulenya gimana? Masih bisa menyelesaikan satu lagu lagi setelah dipatuk juga itu. Oke. Nah, terus setelah itu penangannya bukan langsung ya mungkin kalau memang mereka sebagai pawang yang profesional langsung ditangani entah gimana gitu. Ini malah diikatnya juga di bawah gitu kan. Diikatnya di bawah? Di bawah, dipatuk di sini, diikat di bawah gitu, Pak. Itu aja udah salah ya. Ya, terus penanganan ya. Maaf Pak, topinya boleh diangkat sedikit karena tidak kelihatan wajahnya. Oke. Ya, Jadi setelah itu juga penanganan atau yang terdekat secara medisnya itu kurang cepat padahal rumah sakit di situ juga banyak gitu. rumah sakitnya banyak. Banyak. Dan katanya pawang ularnya pun bukan pawang ular yang biasa dipakai. Betul. Bukan. Betul. Biasanya kemana itu ceritanya? Ya biasanya yang dia pakai itu memang yang punya dia tersendiri gitu. Itu kan gini, Pak. Kalau dibilang dia bintang tamu ya gitu. Jadi udah disiapkan ularnya di situ, organnya udah ada gitu kan. Grup organnya udah disiapkan gitu. Jadi ya tuh seolah tamu gitu, Pak. Semuanya udah disiapkan gitu. Dia tinggal nari aja gitu. Kalau biasanya dia bawa sendiri gitu. Biasanya dia bawa sendiri, pawangnya juga bawa sendiri gitu. Oh, dan biasanya pakai ular sanca kalau nggak salah. Iya, ular sanca. Waktu ular kobra juga pernah dia pakai, Pak. Kalau pawangnya dia sendiri. Kalau kan gitu. mulutnya diikat, Kenapa Bu? mulutnya diikat. Oh, mulutnya harusnya Iya. diikat. Diikat. Iya. Kalau pawangnya yang Kayak biasa dia pakai kalau diikat. pawang Neng gitu, Neng Irma, ularnya diikat dulu, Mulutnya. mulutnya gitu, Ini nggak diikat. Itu mah enggak. Oke. Dan Ibu katanya sudah tahu bahwa pawangnya beda. Ya enggak sih. Ibu kan nggak tahu Neng mau nari ular. Cuman Neng mau manggung aja, bilang sama Bi gitu. Nggak tahu Neng nari ular teh nggak tahu hari tama kejadian. Waktu kejadian itu Kejadian dia nggak tahu, nggak bilang mau nggak nari bilang ular. nari ular gitu, nggak bilang. Biasanya kalau memang mau nari gitu kan dengan pawang yang biasa dia bilang saya mau Bawa nari ular gitu. bawa ini pawang Neng biasa nama gitu. Terus si Pak Sukrina ke rumah dulu gitu. Orangnya di
dikumbah dulu, dipandian dulu gitu. Terus kalau mau pentas orangnya nah dikasih minum. Kak Neng bule kasihin, Neng minum Neng sedikit ewang sama si Denok gitu kan, orang ya nanti namanya si Denok sama si Denok Neng saparo ewang kayak, terus dibalur-balur gitu. Kita mah nggak tahu orang yang galak, nggak tahu Paling yang nggak yang gini Pak, kalau yang pawang yang biasa itu biasanya bisanya diambil dulu Pak. Bisanya diambil dulu. Diambil dulu. Oh iya ya, bisanya diambil terus ada ritual-ritual kecil lah gitu ya Iya. sebelum itu ya. Tapi Terus ini mulutnya diikat pakai mulutnya lakban. diikat, Gitu. oke. Kalau Tapi dia ini- pakai kobra, kalau pakai sanca biasa-biasa aja. kalau sanca kan lebih tidak bahaya ya Iya. sebenarnya ya. Terus setelah Neng Irmanya meninggal gitu, keluarga melaporkan siapa gitu untuk dituntut gitu mungkin. Saya tidak melaporkan siapa-siapa, cuman saya menanyakan ke kepolisian tuh waktu itu karena meninggalnya tempatnya juga nggak tahu waktu itu di daerah mana gitu kan. Saya melapor ke kepolisian tuh dalam arti menanyakan izinnya itu, iya nggak ada izin nari ular gitu organ di situ. Ternyata memang nggak ada gitu. Ya saya terpaksa melapor gitu. Yang Oke. dituntut siapa? Paman ngelaporin siapa? pawang. Pawangnya. Oh jadi pawangnya yang dilaporin. Lapor. Pembuat acaranya Organnya yang punya organnya yang ngejemput Neng gitu sama sekali nggak tanggung jawab Pak, sama sekali nggak apa-apa. Sampaikan ka dimakamkeun, sampaikan kumaha enggak Itu tuh nyanyinya di satu acara apa Bu? hajatan. Pernikahan. Acara pernikahan. Nah yang mengundang Neng Irma itu Iya. bertanggung jawab nggak? Yang mengundangnya? Sebetulnya gini, mungkin yang mengundang itu dari grup organnya, mungkin yang punya hajatan mungkin minta ke grup organ untuk ditarikan ulang atau gimana, saya nggak tahu itu prosesnya. Cuman ya Neng Irma itu jadi bintang tamu di situ cuma 2 lagu Neng menyaksikan Pak, itu 2 lagu. cuma 2 lagu ya. 2 lagu. Lagu pertama. Lagu waktu pertama pembukaan. dipatok, Iya, terus si harus menyelesaikan satu lagu lagi betul. setelah dipatok itu. Iya. Gitu. Nggak sampai tamat sih Neng, 2 lagu dia udah. Yang keduanya nggak sampai selesai. sampai selesai. Tapi saya mau tahu aja gini, pada saat dipatok itu ada yang lihat nggak sih? Maksudnya orang-orang tahu nggak? Ada. Justru yang dibilang dia pawang itu yang melepaskannya juga, Pak. Melepaskan sampai anak saya tuh sampai bisa moto sendiri sih. Dipatok ular itu. Setelah dipatoknya itu sampai sakitnya itu dipoto sendiri sama dia. Tapi masih terus nari, nyanyi. Iya, diselesaikan. Tanggung jawabnya dia menyelesaikan lagi. Dan Tarinya. pawangnya tidak tahu harus ngapain ya. Ya lucu mestinya sih kalau diikatnya, kalau dipatoknya di paha, diikatnya di bawahnya itu, maaf tapi itu bodoh sekali itu karena aliran darahnya kan harus jangan sampai, harusnya diikatnya di atas Iya. betul. kakinya gitu. Ini diikat di bawah, nggak ada tujuannya. Oke. Di BBC itu ketika diwawancara itu ada artikel yang bertuliskan bahwa sebenarnya keluarga tidak suka atau kadang-kadang malu melihat Irma berada di atas panggung, itu betul? Waktu di awal-awal waktu kecil dia selagi belajar menyanyi gitu, sebetulnya kami juga melarang jangan nyanyi Pak gitu kan. Kenapa? Masih sekolah, teruskan aja dulu sekolah. Dia sering ya istilahnya maling-maling atau istilahnya ngumpet-ngumpet dari orang tua itu, belajar terus nyanyi terus. Ya karena udah sering kita lihat ya udah dibiarkan aja karena mungkin hobinya seperti itu Pak. Dia nyanyi itu hobi Pak. Masih sekolah SMP sampai SMA sampai nikah Terus berjalan. itu terus berjalan nyanyi terus. Terus nyanyi. Kalau Dari boleh, SMP Bapak ini pamannya ya? paman Kalau ayahnya udah nggak ada. sudah nggak tidak ada. ada. Oke. udah Kecil. meninggal. Berarti dekat dengan pamannya ya, Iya. artinya ya. Irma itu penyanyi dangdut, jadi penyanyi dangdut udah berapa lama Paman? Dari sejak SMP, sekarang umurnya kan 29 tahun, dari SMP aja. SMP dia belajar SMP kelas nyanyi. 3 Oh jadi udah nyanyi dari panggung ke panggung. Iya. Nah saat sama itu Neng sama gurunya, sama guru gurunya. sekolahnya. Oh iya. Asal. Kalau boleh tahu dibayarnya berapa sih sekali manggung? Enggak tahu memang enggak tahu. Kalau mengenai pembayaran, paman sama ibunya juga Nggak nggak pernah tahu. tahu nanya berapa dibayar kamu. Tapi sering cukup nyanyi untuk gitu. menghidupi anak-anak. Ya setelah dia sama- berkeluarga, Iya, Neng aja gitu. cukup buat Mau dia apa sih. tuh, mau Berita yang tersebar bayaran itu sekitar 500.000.
sekitar 500.000 ketika berada di atas panggung tersebut, seperti itu. Nah kalau dari ibu sendiri, maunya Irma jadi penyanyi dangdut atau bukan? Enggak sih. Tadi Maunya nama nggak mau jadi penyanyi dangdut. Maunya kuliah, jadi guru gitu. Maunya kuliah? Iya. Sama bibina tuh jadi guru kan. Bu, saya lihat ada di wawancara katanya anak dari Irma sendiri belum tahu kalau ibunya meninggal. Ada yang paling kecil, Pak. Ada yang paling kecil. 4 tahun. Berarti masih mencari ibunya pulang? Iya. Ya bukan mencari semestinya karena sering ditinggal, dia cuman gini aja karena taunya pergi nari nyanyi gitu kan, sering nanya gini, kok mama nggak pulang-pulang sih katanya gitu. Biasanya kalau memang Masih nanya itu, Bu? Iya, masih. Mih, Masih mama nanya. pulang belum? Gitu. Katanya, Mih teh. belum gitu. Mih bingung kan jawabnya, nangis gitu. Rumahnya gitu. Nangis Mih malam ditanyain mama anak, Mih mama pulang belum? Belum dek, yang gitu. Kayak Mih teh kiat nangis gitu, asal kumahanya. Asal terlepas gitu, HTT masih kena mahal. Masih gak nyangka. Iya, nggak nyangka nih, nggak nyangka apa tuh, nggak nyangka meninggal gitu. Asa ada gitu, asa enggak gitu. Apakah pulang mual, apa enggak gitu kan yang dina itu teh iya dan yang teh sakit nggak keturunan memang asa di mana wah guys tikiat lah gitu paminga dongeng-dongeng neng teh jalan tuh dah antara ya paling bagus gitu sabar gitu kukumah oge teh aya yeuna pisan gitu teh aya dikeselin orang tua gitu kan ke suami ke anak-anak tanggung jawab gitu. Ibu sendiri tahu Irma meninggal gimana? Aduh Pak, mahanya di rumah sakit kayak geus jujurita geus ningali Udah neng tahu meninggal, Pak. Udah tahu di wartosan meninggal. ka, Justru yang itu. di rumah sakit juga daftar tuh bukan grup organ yang mendaftarkan KTP-nya, malah anak saya yang didaftarkan KTP-nya, yang nggak ada tanggung jawabnya di situ grup organ itu, Pak. Anak saya udah keadaan sekarat. Bapak dekat sekali ya dengan Irma ya? Iya dekat, Pak, dari kecil bapaknya udah meninggal ya jelas. Gantinya bapaknya ke mamangnya. Sebelum pergi juga nyanyi waktu hari terakhir, hari minggunya itu pamit saya. Meninggalnya di rumah sakit? Iya mungkin dalam perjalanan tadi rumah sakit mungkin karena di rumah Jadi sakit ketika Bapak datang sudah meninggal? udah meninggal. Saya jemput itu, saya sama ini berdua jemput ke rumah sakit. Saya bawa mobil sendiri datang ke rumah sakit sama kakaknya yang almarhum. Dan tidak tahu kalau udah meninggal pada saat itu? Belum tahu saya. Begitu tahu? Ya nggak ada siapa-siapa, dia ada di rumah sakit itu udah meninggal, dikasih tahu orang itu. Ada itu Seorang yang nunggu di yang anu ngajemput Neng Irma Siangnya. di rumah. Jemput Neng Irma di rumah ada tuh. siangnya yang menjemput Irma mau nari, malamnya itu yang nunggu di rumah sakit itu aja. Gitu, Pak. Jadi saya datang ke rumah sakit itu udah nggak ada. Terus proses pengambilnya juga cepet aja, saya ambil aja. Terus Nggak nyangka itu sama sekali ya? ya nggak nyangka. Nggak ada firasat apa? Enggak lagi ceria Neng, lagi apa jeng mamangnya lagi ngobrol-ngobrol, lagi apa curhat itu ini ke mamang teh. Cuman kami gini, Mih, Neng mau umroh Mih, mau ikut enggak? Cing teh gitu. Nah, kapan Neng umroh? Neng mah yang bulan ayeuna cenah begitu. Cek mi Sekarang teh kieu, ya. Cek mi teh, Neng kewe mulut, cek mi teh gitu. Insyaallah Neng, atuh kewe mulutnya. Ari mi teh deui, wih deui, Neng. Entong umroh lah, Neng mah haji we masih ya kene anak-anak masih ieu cek teh engke daftar we. Memang haji kan mending umroh we lah, cenah gitu. Jadi Neng Irma punya cita-cita untuk menghajikan ibu. Yang umroh anjeun mah gitu. Umroh dan haji. Jadi ke ceria Neng lah jeung mamang, jeung umi gitunya. Hari apa teh mah? Minggu ya? Sabtu sama hari Minggu 2 hari. Sabtu. Leket-leket we gitu sama kata Neng teu sangka da mih mah teu sangka rek ninggalkeun. Mantakna ari emut teh nih sakit
gitu teh inget ya Allah teh sangka ada rek ninggalkeun teh kesan teh lamun inget teh geus ngagibrig ge kasieu inget teh intek kuat teh mun eta mah mun teu isin mah hayangna teh nangis saban dinten teh kitu we mun inget teh nangis gitu we teu poho-poho teh ari ieu teh nah kupingin mah ka mama mang gini segala tuh orang apa teh mang kapal mang teh kalau itu iya itu ngomong tanya gimana neng kayak lah cen mau sok ngobrol wae segala. Bu, saya foto maaf. Saya dengar bahwa anaknya Irma punya cita-cita jadi penyanyi dangdut juga. Boleh nggak? Kalau mau mah boleh. Kalau mau boleh ya. Iya. Oke. Kalau anak-anaknya mau mah silakan aja lah cerita gitu. Baik. Saya potong dulu, kita lanjut lagi slide 1 ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.